Karena sebenarnya hampir kebanyakan konflik di kota Bandung, Jawa Barat khususnya, itu sama-sama muslim. Antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, satu komunitas dengan komunitas lainnya, hampir kebanyakan muslim. Maka ini merupakan jalan. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usiri nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Bagaimana kabarnya hadirin teman-teman semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kita sampai hari ini masih dilekatkan hidup hingga tahun berganti dari 1444 dan kini 1445 Hijriah. Semoga dan pergantian tahun ini menjadikan kita pribadi yang lebih baik dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita lakukan, kegiatan amal soleh yang telah lalu, semoga Allah terima di sisinya, dan semoga saat ini Allah kuatkan tekad kita hingga tiba saat kita kembali kepada Allah. Semoga Allah anugerahkan husnul khatimah. Dan sebelum wafat, semoga Allah anugerahkan kepada kita hayatan thayyibah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, siang ini saya akan berbagi tentang mengaji bareng komunitas. Dan pada saat ini pula saya ingin membuktikan betapa sempurnanya dinul Islam. Dia menyentuh setiap lapisan sisi kehidupan manusia. Dalam aspek apapun, tinggal bagaimana kita mau tidak menggali apa yang sudah Allah sampaikan di dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya ingin berkata bahwa segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Al-Quran dan mengutus Muhammad Rasulullah SAW. Sering kita mendengar alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul dengan agama yang benar. Dan di sini letak kesempurnaan Islam. Salah satu di antaranya, yang pertama, kita mesti menebakkan dulu dengan petunjuk Al-Quran itu jelaslah sudah kenapa Allah menciptakan kita. Apa tujuan Allah menciptakan kita? Setelah kita menyatakan keimanan kita dengan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita menempatkan Al-Quran sebagai hudan, maka Al-Quran menjelaskan apa tujuan setelah kita beriman. Di dalam surah Al-Maidah
ayat 16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam. Dengan petunjuk itu, orang-orang yang beriman meniti sebuah jalan yang tujuan jalan itu adalah keridhaan Allah. Maka apa yang diisyaratkan di dalam petunjuk kita, sering kita mendengar istilah jalan. Bahkan kata jalan itu dilekatkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tentu hadirin, ikhwan, akhwat, sampai ke tempat ini berangkat dari rumah-rumah ya, dari rumah masing-masing kan. Untuk sampai ke tempat ini bagaimana? Harus menempuh jalan. Ada yang dengan jalan kaki mungkin, ada yang dengan kendaraan bermotor, ada kendaraan 4 dan seterusnya. Yang jelas untuk mencapai tujuan harus menempuh jalan. Nah, jalan ini akan bertemu dengan keselamatan ketika kita menempuh jalan itu. Bagaimana caranya? Salah satunya ketika kita bicara tentang komunitas atau kelompok, di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang mengisyaratkan kepada kelompok. Ada yang tahu nggak? Pertama itu apa tuh? Ada istilah kaum, ada lagi umat, ada lagi jamaah, dan istilah lainnya. Nah, dalam hal ini, subhanallah, Allah menetapkan dalam Al-Quran ada satu contoh 2 kelompok yang syarat dengan hijrah Nabi. 2 kelompok ini yang mendukung suksesnya hijrah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dia adalah kaum Ansor. Yang kedua kaum Muhajirin. 2 kaum ini bisa menjadi patokan salah satu jalan yang akan menempuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ambil contoh. Di dalam surah At-Taubah ayat 100. Silakan mau dibuka atau pada hafal semua nih. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adallahum jannatun tajri tahtihal anharu khalidina fiha abada dzalika fauzul azim. Pelajarilah, cari tahulah, hayatilah, pahamilah, ikutilah. Siapa yang diikuti? As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kelompok Muhajirin wal Ansor. Yang pertama dari kelompok Muhajirin, mereka orang-orang yang berada di Mekah, yang mendukung kali pertama Nabi dakwah di Mekah sampai berhijrah ke Madinah. Yang kedua kaum Ansor. Nah, kaum Ansor ini dari kata Nasoro. Ada yang tahu arti Ansor, teman-teman? Ayo, dapat hadiah nih yang tahu nih. Ansor yang pertama menolong. Ansor kedua membantu. Ansor itu meneguhkan. Ansor itu melanjutkan risalah. Ada orang berkata, mengapa kita harus menolong agama Allah? Bukankah Allah tidak usah ditolong? Orang yang berkata demikian itu salah paham. Menolong itu sebagai bukti bahwa apa yang kita lakukan, sikap benar, yakin bahwa itu sebuah kebenaran. Saya ambil contoh nih. Misalkan tiba-tiba tas Anda atau handphone Anda ada orang yang mengaku bahwa itu milik dia. Sementara teman-teman yakin itu HP Anda. Apa Anda akan diam? Pasti berupaya mempertahankan kan? Kenapa? Karena Anda yakin itu milik Anda. Ketika manusia sampai kepada keyakinan bahwa Islam itu dinul haq, Allah itu Tuhan yang hak, Nabi Muhammad SAW Rasul yang hak,
tiba-tiba disoal oleh orang lain, diganggu sama orang lain, orang yang yakin ini benar pasti tidak akan diam. Dengan cara memberi bantuan, menolong dan seterusnya. Begitulah sikap Ansor pada waktu itu. Dan kalau bicara Ansor adalah kelompok, Muhajirin pun kelompok. Sehingga dalam kitab Imam Al-Bukhari, salah satu yang di situ dibicarakan bab setelah iman, dia bicara halawatul iman, tentang lezatnya iman. Setelah itu dia berbicara tentang alamatul iman, hubbul ansor. Tanda-tanda orang yang beriman itu, mereka orang-orang yang mencintai orang-orang Ansor, kaum Ansor. Dan kaum Ansor itu mereka orang-orang yang salah satunya melanjutkan risalah Nabi dengan berdakwah kepada kelompoknya, komunitasnya, masyarakatnya. Kaum Ansor terbagi dua. Kaum Ansor itu dari kaum apa aja? Ada yang tahu? Coba teman-teman yang ikhwan nih, Ansor itu dari dua komunitas, dua kelompok masyarakat. Yang pertama apa tuh? Satu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Nah, kalau kita melihat sejarah, kaum Ansor itu yang berdiam di Yatsrib. Catatan dalam Sirah Nabawiyah, sebelumnya mereka itu kaum yang berangkat dari Yaman. Yaman dikarenakan pada waktu itu kurang lebih 600 sampai 700 tahun sebelum itu, di situ tempat yang sangat makmur, ada sebuah bendungan besar. Ketika itu bendungan besar itu yang konon menurut sejarah sudah dibangun pada masa Ratu Balkis. Ratu Balkis itu seorang raja perempuan pada masa Nabi Sulaiman. Hancur bendungan itu sehingga masyarakatnya berpindah. Seperti dulu pernah di daerah Jakarta ya, yang bendungan situ Gintung. Situ Gintung itu pernah jebol sehingga masyarakat itu hijrah. Begitupun pada masa itu sehingga kelompok itu ada yang hijrah ke Yatsrib. Yatsrib itu tempat yang akhirnya dengan hijrah Nabi dijadikan Madinah. Yatsrib itu siapa? Dia salah satu orang yang pertama kali menginjakan kaki di tempat itu. Biasa dalam sejarah manusia, orang yang pertama kali duduk di tempat itu dijadikan nama daerah, nama jalan, bahkan tak sedikit nama negara seperti Iskandaria dan seterusnya. Namanya Yatsrib. Yatsrib ini salah satu orang yang naik pada peristiwa banjir di zaman Nabi Nuh alaihissalam, selamat lalu dia hijrah ke Yatsrib. Nah, orang-orang Ansor itu berangkat dari Yaman lewat leluhur mereka yang bernama Haris. Haris punya dua keturunan, yang pertama Aus dan Khazraj. Nah, dua ini yang menjadi cikal bakal Ansor. Tetapi di tengah-tengah mereka ada masyarakat Yahudi. Sebelumnya Aus dan Khazraj, mereka masyarakat yang damai, mereka masyarakat yang rukun, bahu membahu, tolong menolong untuk menyukseskan berbagai aspek kehidupan, bahkan ekonomi termasuk di dalamnya. Orang Yahudi tidak suka, akhirnya kaum Aus dan Khazraj yang sama-sama keturunan Al-Haris ini diadu domba. Diapain tuh? Diadu domba. Ternyata taktik adu domba itu sejak dulu sering dilakukan objeknya kepada dua pihak dan sering kali berhasil. Pada akhirnya kaum Aus dan Khazraj itu bertikai, bermusuhan, sampai sejarah mencatat 600 tahun kaum Aus dan Khazraj ini saling menumpahkan darah. Dan dikenal dalam sejarah perang mereka dinamai perang apa tuh? Perang apa? Perang Bu'ats. Perang Bu'ats sampai 600 tahun. Kalau ada satu orang di kelompok Aus terbunuh, maka orang Khazraj harus mati satu orang. Balas dendam terus dilanjutkan sampailah pada diutusnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari sana ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah,
di tahun 12 Hijriah, ada sebagian berkata 11 Hijriah, 11 kenabian, 75 orang Ansor ini dari Aus dan Khazraj datang ke Mekah dan berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW, hingga pada akhirnya mereka dipersaudarakan oleh Nabi dan berhasil, hingga pada akhirnya cikal bakal ini menjadi Ansor. Itu salah satu fikih dakwah kepada komunitas. Dan di Bandung demikian pun sama, sekian banyak komunitas A dengan B seringkali bertikai, berselisih, bahkan tidak jarang sampai tumpah darah hingga nyawa pun meregang, diakibatkan perselisihan, percekcokan, konflik yang terjadi sering kali di kota Bandung ini, Jawa Barat khususnya. Dan itu tidak bisa dibiarkan, harus ada orang yang terpanggil untuk menyelesaikan, mendamaikan, karena sebenarnya hampir kebanyakan konflik di kota Bandung, Jawa Barat khususnya, itu sama-sama muslim, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, satu komunitas dengan komunitas lainnya, hampir kebanyakan muslim. Maka ini merupakan jalan. Saya menyikapi itu sehingga saya memutuskan untuk dakwah di komunitas itu dengan dasar petunjuknya tadi, surah Taubah ayat 100, dengan patokan muhajirina wal ansor, dengan 12 orang yang Nabi tetapkan dari kaum Ansor itu, hingga akhirnya dua kaum yakni Aus dan Khazraj menjadi saudara dengan turun Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minunal ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, hingga akhirnya kaum Ansor itu menjadi satu dan tidak pernah bertikai lagi sampai hari ini. 15 abad berlalu mereka dalam kedamaian, kemakmuran, dan sampai hari ini kita bisa melihat di Madinah tidak pernah terjadi peristiwa tumpah darah lagi setelah datang Islam. Dan kenapa kita mesti, salah satunya mendorong saya teringin membagi waktu dengan komunitas motor, karena di Bandung sangat syarat dengan komunitas motor yang dikenal dengan istilah apa tuh? Bikers ya. Ada yang tahu nggak arti bikers itu apa? Bikers itu orang-orang baik. Orang baik dinamai bikers. Nah, orang-orang yang baik, karena benar kata Al-Quran, fitrah manusia itu adalah baik. Tidak ada orang yang ingin jadi orang jahat. Karena terbukti kalaupun ada orang jahat, itu karena terprovokasi, terpancing oleh situasi eksternal, hingga seseorang itu sampai melukai, berbuat zalim, hingga membuat orang pihak dirugikan. Itu kebanyakan faktor eksternal, bukan kemauan dirinya. Terbukti ketika manusia telah berbuat keburukan, itu berakhir dengan rasa sesal, penyesalan yang mendalam, dan itu yang menjadikan jalan sebagian mereka itu berhijrah, ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan selamanya kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita manfaatkan hidup kita ini dengan aktif berdakwah. Ini teman-teman ikhwan nih, ya, sayang karena kalau hidup tidak ditambah dengan dakwah, dengan ilmu, itu akan kurang enak rasanya itu. Ada yang kurang rasanya. Salah satunya bagaimana? Kita melihat fungsi Allah mengutus Rasulullah SAW. Yang pertama apa tuh? Basiro. Yang kedua Naziro. Naziro itu sering diartikan pemberi peringatan. Naziro itu dari kata nazaro, target yang pertama bahwa saat Nabi Muhammad SAW berdakwah,
orang yang mendapat risalah Nabi, orang yang mendapat satu kesempatan dibacakan ayat-ayat Allah oleh Nabi, target pertama adalah ingat. Target pertama apa tuh? Ingat. Karena setan salah satu targetnya membuat manusia lupa. Wa ma ansanihu ila syaiton. Begitu firman Allah dalam surah Al-Kahf ayat 63 itu. Dan tidaklah setan menggoda kecuali targetnya lupa. Lupa tentang kita kenapa ada di muka bumi, lupa kenapa Allah menciptakan kita, lupa siapa Tuhan kita, dan seterusnya, hingga lupa kita akan mati dan akan berjumpa dengan Allah. Maka Nabi menyampaikan risalah, targetnya ingat. Siapa hari ini yang menyampaikan Islam sementara Nabi sudah wafat? Kitalah umatnya. Dengan satu fikih tadi, wattaba'u bi ihsanin, ikuti dengan baik jalan orang-orang muhajirin wal ansor. Orang-orang ansor semangat dakwahnya luar biasa. Di sana yang terkena ada misalkan siapa tuh, Zaid bin Haritsah, termasuk yang namanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan semua sahabat Nabi itu hebat. Itu mesti menjadi inspirasi bagi kita. Sebab tidak akan sampai kepada keridhaan Allah jikalau kita tidak meneliti jalan iman. Sering kita berkata, kalau dihidangkan Nabi berat, ada ujian, muncul amarah. Kita ingatkan, jangan marah. Nabi pun tidak pernah marah. Itu kan Nabi, saya bukan. Betul nggak? Kalau diberikan contoh Nabi terlalu berat. Ada yang bukan Nabi, sama-sama sebelumnya mereka orang-orang yang berdosa. Siapa? Muhajirin wal ansor. Itu bisa kita ikuti. Karena semua kita pasti punya kelompok. Semua kita hari ini punya komunitas. Semua kita punya WA kan? Punya HP? Pasti di HP Anda teman-teman grup WA-nya nggak satu kan? Betul nggak? Pasti grup WA-nya banyak tuh. Ada grup WA SMP, mungkin teman-teman SD, teman-teman satu komplek, teman-teman sekolah anak-anak kita, saudara kerabat, pasti. Dan hai sayang kalau grup WA itu hanya sepi saja. Betul nggak? Kebanyakan ramai di awal tuh grup WA tuh. Ramai pertama, perkenalkan sananya diam, vakum. Hiaskan kesempatan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah sebagai jalan, niatkan kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pasti ujian ada, pasti. Setiap dakwah pasti ada ujian. Ada yang suka, tidak suka biasa. Ada yang mungkin pro kontra, itu sudah biasa dalam hal apapun. Tetapi jika kita niatkan hidup sebagaimana tadi Al-Quran menetapkan keridhaan Allah, hidup kita akan rugi. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Salah satu Allah ingatkan demi waktu, manusia akan merugi. Asar itu sering diartikan demi waktu asar. Asar itu waktu yang sempit, yang sebentar lagi matahari akan tenggelam. Asar itu pun dia dimaknai tekanan. Dia dimaknai apa tuh? Tekanan. Demi masa, manusia satu waktu akan ditekan. Akan ditekan dengan beban, dengan persoalan yang kita yakini ujian musibah dari Allah. Kebanyakan manusia itu rugi. Contoh media jiwa kita dinamai dengan hati. Pernah tidak kita dikecewakan orang? Pernah gak kita dibikin sakit hati sama orang? Pernah gak tertekan dalam kehidupan? Yang keluar apa tuh? Orang-orang yang tidak beriman, ungkapan saat ditekan
kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat kasar, kata-kata yang tidak Allah sukai ketika orang-orang beriman saat tekanan tiba akan muncul lewat lisan mereka kalimat-kalimat zikir. Misal kita mendengar orang yang kita cintai meninggal, apa ungkapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saat kita mendapat tekanan, misalkan ketika kita dicaci maki orang, bagaimana ungkapannya nih? Hah? Istighfar, apalagi doa boleh, Robbana Afrika Alena Sobron. Saat di jalan macet, lalu tiba-tiba orang nyenggol kita, apa ungkapannya tuh? Hah? Kebanyakan saat itu yang keluar bukan zikrullah. Itu tanda insan yang imannya belum kuat. Maka memang dalam hal berdakwah kepada komunitas, kepada kelompok, keluarga kita itu berat. Kenapa? Karena imbalannya sorga. Jannatun tajri tahtil anharu khalidina fiha. Allah akan buatkan sungai-sungai. Bahkan yang menarik perhatian kita, ketika kita meniti jalan berdakwah kepada komunitas dengan diniatkan mengikuti jejak muhajirin wal ansor, mereka mendapat ridho Allah sebelum wafat. Mereka sudah mendapat janji Allah sebelum mereka tiba ajal. Dan ini salah satu yang mesti membuat kita semangat berdakwah di komunitas kita, di grup kita, di kelompok kita. Tergantung, silakan. Ada fikihnya. Dan inilah luar biasa Islam. Ternyata saya bilang dari awal tadi, Islam itu agama yang sempurna, benar. Islam itu agama yang sangat-sangat lekat dengan kebaikan, iya. Yang pertama tadi, target Nabi sebagai nazir adalah ingat. Yang kedua, nazir itu salah satu fungsi Nabi yang Allah tetapkan, targetnya agar manusia menyadari. Setelah ingat, sadar. Ada orang sadar sesuai dengan naluri insaniyah. Biasanya orang yang sadar dalam level insaniyah ini, yang pertama umur. Dengan usia semakin bertambah, fisik semakin melemah, tidak sedikit manusia sadar bahwa dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu. Yang kedua, biasanya manusia mengingat Allah, manusia mengingat sadar butuh Allah saat yang pertama usia, yang kedua saat tiba musibah. Datang musibah, ditimpa bencana, ditinggalkan orang yang dicintainya, atau kehilangan barang yang dicintainya. Di situ tidak sedikit manusia menyadari bahwa dirinya butuh Allah. Dan itu salah satu yang harus dicapai dengan iman. Sebagaimana firman Allah dalam surah Fatir ayat 15, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nas antum fuqara'a ilallah. Kamu sebenarnya membutuhkan Allah saja. Yang kita butuhkan hanya Allah saja. Selain Allah itu hanya jalan, alat untuk beramal soleh. Misal diantara ibu-ibu teman-teman, ada yang sudah Allah anugerahkan pasangan suami. Suami itu hanya media alat untuk ibu beramal soleh dengan menggunakan tuntunan Allah. Ada sebagian yang sudah dianugerahkan keturunan anak, atau mungkin sebagian ada yang masih jomblo, masih ada. Tahu nggak jomblo itu apa? Jomblo itu jodoh masih diblokir. Ya, tinggal minta blokirannya itu. Semua itu orang tua, teman kita, tetangga kita, itu hanya alat untuk kita beramal.
Sehingga di dalam Al-Quran semua ada tuntunannya, ada fikihnya. Orang tua ada fikihnya, kerabat ada fikihnya, tetangga ada fikihnya, termasuk Ibnu Sabil, fakir miskin. Semua ada fikihnya, itu menjadi alat kita untuk beramal soleh. Yang kita butuhkan hanya Allah saja. Maka sering kita mendengar, lebih baik kita kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Dan itu memang kebenarannya. Kalau kita terlalu menyandarkan kepada orang, pasti akan dibuat kecewa. Betul nggak? Pasti itu. Ya, alhamdulillah semua kita mudah-mudahan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu target insania. Dan dakwah itu salah satu upayanya membangkitkan kesadaran itu agar cepat terjadi. Karena tidak sedikit ada orang sudah punya kesadaran usianya masih muda. Ada pula orang sadar di usia tua. Puncaknya ada orang gak sadar-sadar, baru sadar di alam akhirat, bahkan di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 10 tuh, "Lau anna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Seandainya aku dulu saat di dunia mau mendengarkan nasihat-nasihat, mau mendengarkan firman-firman Allah, mau mendengarkan sunnah-sunnah hadis Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ada orang menyesal, sadar hidupnya salah, keliru setelah di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min zalik. Itulah sebab kenapa harus ada ansor yang makna salah satunya pelanjut risalah. Karena manusia cenderungnya lupa. Yang kedua, ada orang tersadarkan bahwa hidupnya keliru, ada yang salah. Dengan kesadaran kedua, level basoriyah. Yang pertama apa tuh? Insaniyah. Yang kedua, basoriyah. Basoriyah itu level kesadaran saat dia melihat di luar dirinya. Dia melihat ada orang melanggar tuntunan Allah hingga mendapatkan sesuatu yang buruk. Misalkan ada orang mabuk, overdosis, mati. Ada orang kebut-kebutan di jalan, tiba-tiba tabrakan, mati. Ada orang berbuat sesuatu yang menjadi jiwanya takut dan tergerak untuk berhijrah, untuk bertobat. Itu orang yang mendapat hidayah di level kedua, basoriyah. Tetapi kalau kesadaran insaniyah dan basoriyah ini tidak dilekatkan dengan ilahiyah, tuntunan wahyu, maka akan memudar lagi, lupa lagi, berpaling lagi, maksiat lagi, nggak sholat lagi, malas kaji lagi. Maka hari ini acara kita ini apa tuh? Hijrah fest, mengingatkan tuh teman-teman, tahun muslim apa namanya tuh? Tahun muslim itu Hijriyah. Hijriyah itu berangkat dari kata hijrah. Hijrah yang mendapat imbuhan iya dan tak. Ya tuh hijriyah. Ya dalam hijriyah sebagaimana ya dalam bahasa Arab ada makiyah, ada madaniyah. Itu dia bermakna ya nisbah. Ya apa tuh? Ya nisbah. Artinya mengingatkan kita untuk menyandarkan hidup kita kepada pihak yang terjadi peristiwa itu, yakni muhajirin wal ansar. Ada suku, keturunan, dan nilai-nilai tertentu. Hijrah itu sederhana, pesan yang dilekatkan agar kita berpindah dari sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Mau buruk sebelumnya atau baik sebelumnya menjadi lebih baik, atau lebih baik lagi karena gak ada ujungnya. Tidak akan terjadi perubahan berarti siapa yang berhijrah kalau dia tidak menempuh Muharram. Maka bulan pertama di tahun Hijriah, bulan apa tuh? Al-Muharram. Ada yang tahu ibu-ibu Al-Muharram itu apa? Ayo gocip.
Al-Muharram itu jamak dari kata hurum. Hurum itu dari kata haram. Al-Muharram itu dengan meninggalkan segala yang diharamkan. Apa Al-Muharram itu, Bu? Meninggalkan segala yang diharamkan. Itu pesan mengingatkan kita tidak akan pernah berhasil hijrah kita. Tidak akan pernah sukses hijrah kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Yang pertama, kalau tak diniatkan, faman kana hijratu ila Allahi wa rasul, fa hijratu ila Allahi wa rasul. Kalau hijrah niatnya kepada Allah dan Rasulnya, tidak pakai niat dengan tulus, dengan memperhatikan tuntunannya, salah satunya tinggalkan semua yang diharamkan. Kalau hal yang diharamkan masih dilakukan atau masih ada yang dimakan, maka hijrahnya akan gagal. Semangat ibadahnya akan memudar, menurun, akhirnya futur iman. Akhirnya kalau perempuan, ada yang buka hijab lagi, ada yang setelah itu cenderung kepada keburukan lagi. Begitupun teman-teman ikhwan, kalau sudah hijrah tidak meninggalkan hal diharamkan, pasti akan dirasakan iman akan melemah, menurun. Seperti makanan, kalau yang kita makan ada racunnya, itu berdampak pada jiwa kita, bertubuh kita. Maka bulan pertama itu Muharram, bulan kedua namanya apa Pak? Setelah Muharram apa tuh? Safar. Safar itu apa tuh? Muncul ada istilah safari, safari dakwah, sholat safar. Safar itu perjalanan. Apa maksudnya? Pesan yang disampaikan oleh para sahabat, kita tidak akan pernah menuju Allah. Tidak bisa berjalan menuju keridhaan Allah kalau tidak kita tinggalkan semua yang Allah haramkan. Maka harus kita pahami apa yang diharamkan melalui mata kita, apa yang diharamkan melalui lisan kita, apa yang diharamkan melalui telinga kita, tangan kita, kaki kita, semua lewat yang makan, yang kita makan dan minum, dan kegiatan amal, pastikan itu harus kita jauhi. Kalau tidak akan berhasil dakwahnya, tidak akan berhasil hijrahnya. Maka kita melihat tuh di antara teman-teman yang sering duduk sama saya mengeluhkan, Pak, kenapa ya sekarang saya malas sholat lagi? Kenapa ya sekarang kok rasanya nggak kayak dulu lagi? Tinggal tanya, yang diharamkan ditinggalin nggak? Ada sebagian, nah itu sebabnya. Seperti kalau badan sakit, pasti ada yang salah kita makan. Pasti itu. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Nah, maka dari itu teman-teman, mari kita manfaatkan momentum event Hijrah Fest ini untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita, dan semakin bertambah tingkat kewaspadaan kita bahwa hidup ini ada tujuannya dan masa yang Allah anugerahkan ada batasnya. Ya, beramal, tak beramal, tetap mati juga. Mending beramal atau tidak beramal? Mending beramal. Iman, tidak iman, mati juga. Mending mana? Mending beriman. Jadi orang baik, orang buruk, mati juga. Mending yang mana? Jadi orang baik. Kita hijrah, tidak hijrah, mati juga. Mending mana? Mending hijrah. Kita mau takwa, kita durhaka, mati juga. Jadi pertimbangkanlah kita punya akal sehat. Dan alhamdulillah dari awal saya sampaikan, Islam menjawab semua itu. Islam tidak sesuai, tidak tabrakan, tidak berbentur dengan fitrah insaniyah kita. Islam tidak berbentur dengan akliyah kita, dan dapat dibuktikan dalam kenyataan bahwa dia agama yang menjunjung kedamaian dan agama yang menjadikan jalan semua kita akan merasakan rahmatan lil alamin, wa inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan itu sebagaimana dulu kaum Ansor damai, sejahtera, rukun, ada pihak Yahudi pada waktu itu membuat kekacauan. Sebagaimana hari ini ada orang-orang
lewat media, lewat hal tertentu ingin mengacaukan kedamaian Islam. Muslim dengan mengangkat perbedaan atau dengan sesuatu hal-hal yang tidak sebenarnya, sehingga tidak sedikit di antara anak-anak muda yang duduk di komunitas-komunitas itu dalam kebingungan, hingga lahirlah pandangan-pandangan yang aneh-aneh yang berseberangan dengan fitrah Islam. Nah, mudah-mudahan hadirin dengan kesempatan ini saya mengajak ya, mari aktif semuanya berdakwah di kelompoknya masing-masing, di grupnya masing-masing, karena yakin semua punya grup WA, semua punya komunitas, semua punya sesuatu yang senang ketika kita di luar bersama dengan orang lain, karena itu jalan salah satu untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan salah satunya sehingga ketika orang-orang Ansor itu datang ke Mekah, ada berapa perempuan yang ikut dengan mereka? Ada dua tuh. Ada dua perempuan yang membersamai keberangkatan orang Ansor ke Mekah. Itu mengisyaratkan bahwa perempuan pun ada jalan untuk berdakwah, sehingga Islam akan semakin hidup. Dikhawatirkan kalau terhenti dakwah ini, akan datang satu kaum yang dengan itu mereka tidak mengerti. Sebagaimana orang-orang Yahudi dengan Tauratnya, orang-orang Nasrani dengan Injilnya, sampai mereka akhirnya pada masa itu tersesat. Orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, sebagaimana orang-orang Nasrani Isa putra Allah, hingga Allah menyampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 78, kenapa bisa demikian? Kitab suci Taurat, kitab suci Injil tidak menghantarkan kepada jalan yang lurus yang akan meraih keridhaan Allah. Sebab pertama Allah berfirman, wa minhum la ya'lamuna wa minhum ummiyuna, di antara mereka tidak bisa membaca kitab suci. La ya'lamuna al-kitaba illa amani, dan mereka tidak mengetahui pesan kitab itu kecuali hanya amani, angan-angan saja. Wa minhum illa yazunnun, dan mereka dengan kitab itu hanya menduga-duga saja. Maka Nabi Muhammad SAW bermohon kepada Allah sebagai kecemasan apa yang terjadi kepada kaum Yahudi dan Nasrani itu jangan sampai terjadi kepada umat Islam. Beliau cemas dan bermohon, Rabbi inna qaumi takhazu hazal qur'ana mahzura. Wahai Tuhanku, Yahudi telah mengabaikan Taurat, sebagaimana orang Nasrani mengabaikan Injil, dan kaumku akan mengabaikan Al-Quran, menjadikan Al-Quran barang yang diremehkan, barang yang tidak berguna, sehingga mereka melupakannya. Nauzubillahi min zalik. Itulah sebab kenapa hari ini di antara komunitas, kelompok ada yang bertikai, berselisih, konflik, pasti tidak menggunakan tunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Hijrah Fest ini mudah-mudahan menjadi semangat terus di antara kita, dan kita lanjutkan kepada teman kita, orang lain di sekitar kita, atau anak-anak kita, bahwa hidup ini sesuatu yang akan menjadikan sebab kita memperoleh kebahagiaan dengan cara mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, salah satu dengan semangat berdakwah di tempat kita masing-masing. Mudah-mudahan selamanya kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan, kehilafan kita semoga Allah hapuskan, dan semoga anak keturunan kita oleh Allah dilindungi dari godaan syaitan yang terkutuk, dan semoga saat tiba ajal menjemput kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan husnul khatimah, dan semoga di hari kiamat nanti Allah kumpulkan kembali dalam naungan ridho dan jannahnya. Amin ya robbal
Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibarakatil umil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke teman-teman, itu saja mungkin yang saya dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf karena waktu saya tinggal 4 detik lagi. Wallahul muwaffiq ila a'lamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.